Halo Sobat 8, di episode kali ini kita akan membahas tentang analisis dinamika atmosfer saat Sriwijaya Air hilang pada tanggal 9 Januari 2021. Mungkin kebanyakan dari kita sudah tidak asing lagi mengenai hilangnya pesawat Boeing 737-524 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Namun, pasti Sobat 8 banyak bertanya tentang, kok bisa hilang? Nah, Pusat Sains Teknologi Atmosfer 8 melalui rilis postingan di akun Instagram @8_RI yang ditulis oleh tim reaksi analisis dan kebencanaan menjelaskan bahwa adanya propagasi konveksi karena westerly burst yang dapat mempengaruhi pesawat yang melintas. Analisis dinamika atmosfer menunjukkan sistem konveksi skala meso telah terbentuk di atas Lampung dan Laut Jawa di sekitarnya sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sistem ini kemudian pecah dan berpropagasi ke selatan, yang berasosiasi dengan pertumbuhan sistem konveksi skala meso lain di atas Jawa bagian Barat selama rentang waktu pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, ada 3 kondisi yang dapat menggambarkan kondisi atmosfer pada saat hilangnya kontak sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama adalah kondisi sinoptik atau kondisi umum yang terjadi, yaitu adanya vortex Borneo dan westerly burst atau angin yang bertiup dari barat dengan kuat dari Samudra Hindia. Kecepatan burst yaitu 7 hingga 8 meter per detik pada ketinggian 1,5 km, yang lebih kuat dibandingkan klimatologis angin monsun barat yang mencapai 3 meter per detik. Yang kedua adalah kondisi meso atau kondisi yang terjadi pada skala kecil dengan rentang luasan hanya beberapa kilometer saja, yaitu adanya konvergensi angin dari utara dan barat di permukaan sekitar 10 meter yang telah mengintrusi kelembaban dan menumbuhkan sistem konveksi baru dari Laut Jawa ke utara Jakarta di sekitar lokasi kejadian. Yang terakhir adalah kondisi lokal, di mana adanya pertumbuhan sistem konveksi di atas lokasi kejadian menunjukkan koneksi antara sistem konveksi skala meso di bagian utara dan di selatan. Koneksi ini menunjukkan sistem konveksi di utara tersebut berperan menginduksi konveksi baru sekaligus mengalami propagasi ke selatan. Berdasarkan pantauan SADEWA atau Satellite Based Disaster Early Warning System 8, bahwa tidak ada kondisi awan atau hujan ekstrim di titik kejadian. Perkiraan kondisi atmosfer dari aplikasi SADEWA 8 menggunakan satelit Himawari 8 dan 9 dan model WRF atau Weather Research and Forecasting menunjukkan di sekitar titik kejadian tidak ada kondisi atmosfer ekstrim. Oh iya, buat Sobat 8 yang mungkin belum tahu SADEWA, jadi SADEWA itu adalah produk Litbang 8 berupa aplikasi sistem peringatan dini atmosfer ekstrim berbasis satelit dan model atmosfer yang dikembangkan untuk mendukung riset atmosfer maupun aplikasinya oleh badan operasional terkait. Dan kalau Sobat 8 memerlukan informasi resmi mengenai cuaca, Sobat 8 bisa elaborasi ke BMKG ya. Sesuai dengan pernyataan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Profesor Dr. Thomas Jamaluddin ketika diwawancarai Antara pada tanggal 12 Januari 2021, meskipun ada proses pembentukan sistem konveksi di sekitar titik kejadian ketika pesawat SJ182 hilang, tetapi tidak ada indikasi adanya kondisi ekstrim, di mana dinamika atmosfer ini mempengaruhi pesawat yang melintas, namun belum tentu menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Nah, jadi gitu ya Sobat 8, informasi ini perlu dicermati sebagai kondisi dinamika atmosfer ketika hilangnya kontak pesawat SJ182, namun belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama dari jatuhnya pesawat. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa!